Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Dan di mana-mana kita mendengar alunan ayat suci Al-Qur'an, di masjid-masjid, di mushola ataupun di langgar-langgar di sekitar tempat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Al-Qur'an dan ini bulan Ramadan, maka masyarakat berlomba-lomba dan giat beramal ibadah, khususnya dalam membaca Al-Quran. Walaupun kita tidur saja di bulan Ramadan, itu pun mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita hanya tidur saja sepanjang Ramadan, satu hari tidur saja, apalagi sampai 1 bulan, tentu bulan ini tidak lagi disebut sebagai bulan Quran, tetapi jadi bulan tidur. Dan kita akan sangat rugi di saat orang lain bergembira, bersemangat untuk beramal ibadah, khususnya dalam membaca Al-Quran, sedangkan kita mengisinya dengan tidur saja. Dan yang lebih penting lagi selain membaca Al-Quran adalah mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Para ulama menyebutkan beberapa kandungan Al-Quran. Al-Quran itu di dalamnya ada kandungan akidah atau keimanan, ada syariat tentang amal ibadah, tentang akhlak, kemudian sejarah atau kisah-kisah di masa lampau. Ada ulama yang menghitung kandungan Al-Quran yang terbanyak adalah kisah-kisah. Dan di antara kisah para nabi dan rasul yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari awal Al-Quran tercecer di berbagai surah, ada di hampir banyak juz dalam Al-Quran, selalu terdapat kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita akan kulik sedikit kandungan Al-Quran dalam bentuk kisah ini. Kita tidak akan mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, tetapi kita ambil sedikit saja kandungan Al-Quran yang merupakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk langit, malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud ini bukanlah untuk menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan semua malaikat untuk sujud, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia enggak mau sujud, aba, dia enggan, wastakbara, dan ada kesombongan di dalam hatinya. Kemudian di dalam surah yang lain, Allah yang maha mengetahui ini bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa alasan kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepada kamu untuk sujud? Maka iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia, daripada Nabi Adam. Khalaqtahu, kamu ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia,
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau hanya menciptakannya dari tanah saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iblis lebih dahulu diciptakan, ya, daripada Nabi Adam. Iblis lebih tua. Dia lebih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit sangat dihormati dan dimuliakan oleh para malaikat. Tetapi manakala ada rasa kesombongan, merasa diri lebih baik daripada orang lain, maka kedudukannya yang mulia, yang dihormati penduduk langit, jatuh runtuh seketika itu, menjadi makhluk yang terlaknat dan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kandungan Al-Quran ini mengajarkan kepada kita, ya, supaya tidak boleh merasa sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain, sekecil apapun juga. Dan inilah yang terjadi pada iblis. Seberapa hebat pun, setinggi apapun ilmu seseorang, ketika masih ada rasa kesombongan ini, maka kemuliaan itu akan runtuh, hancur lebur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah. Zarah ini adalah satu ungkapan untuk menunjukkan benda yang sangat kecil. Artinya sekecil apapun kesombongan, itu tidak boleh ada di dalam diri seseorang. Karena itu akan menghancurkan, menghilangkan amal ibadah, ya, yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun faktanya demikian. Faktanya kita lebih tua daripada orang lain, tetap kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang yang lebih muda. Walaupun faktanya titel kita lebih panjang, pendidikan kita lebih tinggi, tidak boleh merasa lebih pintar daripada orang lain. Walaupun faktanya penciptaan kita, ya, kita lebih tampan, faktanya kita lebih cantik daripada orang lain, tidak boleh merasa kita lebih baik, kemudian meremehkan dan menghina orang lain. Karena hal itu menyebabkan seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran penting kandungan dari kisah di dalam Al-Qur'an antara Nabi Adam dan iblis, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, memahami kisah ini, rasanya wajar iblis, ya, iblis ini merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, dia lebih tua, lebih dulu diciptakan, beribadah lebih lama daripada Nabi Adam. Tapi ternyata itu pun tidak diizinkan, tidak dibolehkan, merasa lebih tinggi, merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi ada manusia yang sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak lebih tua, tidak lebih pintar, tidak lebih kaya, tidak lebih cantik, tidak punya kelebihan apa-apa, tetapi merasa diri lebih baik daripada orang lain. Berarti orang yang seperti ini lebih buruk daripada iblis alaihissalam. Karena iblis sombong, karena dia memang merasa ada sesuatu yang lebih dari dirinya. Tapi ada manusia yang tidak punya kelebihan apa-apa, tapi merasa lebih baik daripada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dihindarkan dari perasaan kesombongan ini dan kita akan menggali kandungan atau isi Al-Qur'an di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.